Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawo. Baik. Pada siang ini, Forum Sawo yang masih tetap dengan Madhab Sumolowaru ingin mengetahui lebih dalam mengenai sudut-sudut lain dari negeri tercinta Nusantara. Untuk itu, pada siang hari ini kita kedatangan salah satu saudara dari Nusantara sebelah timur yang akan memberikan pandangannya atas potensi-potensi Nusantara di timur jauh sana. Untuk itu saya langsung saja pada narasumber. Selamat siang, Mas siapa ini? Mas Sadam. Mas Sadam. Oke. Mas Sadam dari daerah mana, Mas Sadam? Dari Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Kaliabu. Kaliabu, Kabupaten Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Baik, kita tolong diberitahu, Maluku Utara itu secara geografis tanahnya itu yang paling cocok tanah apa? Tanah persawahan, ladang atau apa? Tolong dijelaskan pada kita. Pada umumnya untuk komoditi pertanian semua adalah tanah yang ada di Maluku Utara. Cuman pada umumnya masyarakat sana itu untuk cenderung kepada sawah, padi kurang dominan, soalnya masyarakat belum tahu prosesnya seperti apa gitu. Jadi pertanian apapun cocok kecuali padi. Iya. Artinya itu perkebunan. Perkebunan Baik. Perkebunan apa saja? Yang ada di sana kelapa, cengkeh, pala, sama kakao. Kelapa, cengkeh, sama kakao. Ya. Baik. Kalau tidak keliru ya, cengkeh, pala, kakao, kelapa, inilah yang dahulu kala menyebabkan Portugis beribu-ribu kilometer bersusah payah mengarungi lautan menyeberang ke Nusantara hanya mencari rempah-rempah yang disebut oleh Mas Sadam tadi. Eropa yang mengerti tentang betapa bernilainya rempah-rempah sampai mereka datang ke sini. Pertanyaannya sekarang, lalu kenapa kita bangsa Nusantara, khususnya saudara-saudara timur Indonesia ini, seolah-olah ada kesan mengabaikan kekayaan alam yang dulu dikejar-kejar oleh bangsa Eropa? Kira-kira alasannya apa, Mas Adam? Sebenarnya bukan mengabaikan, karena itu sumber pendapatan pendapatan masyarakat juga. Jadi masyarakat bukan abaikan, hanya terkadang harga dari komoditi itu yang turun, yang nggak sepadan dengan pekerjaannya. Di situ yang membuat masyarakat itu terkadang mengabaikan itu tadi. Kesimpulannya, bukan masyarakat yang mengabaikan potensi yang sangat amat bernilai, tetapi entah siapa, kita belum tahu. Kita akan gali lebih dalam lagi nanti. Kita tahu rempah-rempah hingga hari ini masih merupakan komoditi yang teramat berharga di pasaran internasional. Dan uniknya, rempah-rempah hanya bisa hidup di negeri tropis. Terbesar justru ada di Nusantara. Sehingga kalau bicara hukum ekonomi, supply and demand, sejatinya pasar internasional itu 80% rempah-rempah itu dipasok oleh Nusantara. 80% dipasok oleh Nusantara. Nah, sementara kalau kebutuhan sebesar itu, lalu kemudian dikatakan Mas Adam tadi bahwa petani tidak mengabaikan, tetapi ada keengganan karena harganya jatuh. Ini aneh. 80% pasar internasional itu butuh rempah-rempah, sementara di dalam negeri harga rempah-rempah jatuh.
Ini aneh karena anomali, tidak sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand. Kalau permintaan sebesar itu 80%, penyuplainya hanya Nusantara, maka seharusnya harganya melangit. Nah, saya tanya Mas Adam, sebenarnya yang menentukan harga di Kabupaten Kepulauan Provinsi Maluku Utara itu siapa yang menentukan harga rempah-rempah? Untuk yang menentukan harga itu ya pengepulnya itu tadi, Pak. Dan perbandingannya itu sangat jauh sekali sama daerah Jawa sini. Saya ambil contoh kemarin saja, per tanggal 19 kemarin itu harga kopra kelapa yang dikeringin, harga kopra itu di Jawa sini 12.000, sementara di sana berkisaran cuman 5.000 sampai 6.000 per kilogram. Makanya di situ tidak tahu siapa yang bermain harga ini sebenarnya. Ya, oke lah, kita belum tahu siapa yang mempermainkan harga. Cuman andaikan, ini berandai-andai, jika saja petani ini mau bersatu, lalu kemudian mereka gotong royong membentuk armada transportasi sendiri yang bisa membawa hasil rempah-rempah itu, termasuk tanaman keras, kopra dan sebagainya, sampai ke Surabaya. Kira-kira nanti yang paling rugi siapa? Pengepul kah atau siapa? Ya otomatis pengepul yang lebih rugi, Ya kenapa? Jelaskan. Ya karena mereka udah nggak ini, bisnisnya mereka udah nggak jalan. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa petani tidak mengkonsolidir dirinya sehingga bersatu, gotong royong, membentuk gudang sendiri, membentuk armada transportasi sendiri, bahkan kalau perlu rantai-rantai ke arah eksportir ini bisa juga ditembus. Saya tiba-tiba ingin bertanya, peran pemerintah dalam hal ini koperasi ngapain saja di sana? Coba Mas Adam. Untuk peran pemerintah, kalian ngomong apa? Boleh, biar Sadam dulu. Untuk peran pemerintah akan hal ini tidak ada sama sekali, khususnya pemerintah daerah itu tidak ada. Seakan pemerintah itu tidak mau peduli akan hal ini, begitu. Oke. Sekarang saya ingin beralih pada, karena sudah ranah pemerintah, saya ingin beralih pada seorang bom yang mengaku Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Harusnya kalau di dadanya sudah ada label GMNI, maka setiap sudut pelosok Nusantara dia harus mengenali persoalannya, keresahannya, jeritan-jeritannya harus dikenali. Saya ingin tanya, Bung Didot, kenapa ini sampai bisa terjadi? Apakah negara sedang abstain di sana? Silakan. Ya, jadi gini Pak ya, mengenai perekonomian yang tadi sudah dijelaskan, seharusnya saya sih nangkepnya gini Pak, mengenai kalau dibilang tadi ya menyinggung siapa yang paling dirugikan kalau di wilayah ini harganya 3.000 terus masuk ke Jawa bisa sampai 13.000. Jadi kalau menurut saya sudut pandang yang paling dirugikan adalah bukan pengepul, justru saya melihat petani ya, karena petani pun mengumpulkan segitu, di pengepul sudah dari berapa. Jadi petani mungkin hanya dapat dari 13% mungkin ya, dapat berapa persen. Jadi menurut saya yang paling merugi dan yang benar-benar di pelosoro gitu petaninya Pak. Nah di sini yang ingin seharusnya pihak pemerintah ini bisa menampingi, benar-benar menampingi petani-petani kecil gitu, bukan hanya sebatas yaitu tadi pengepul dan sebagainya. Justru saya melihat kalau adanya pengepul ini malah merugikan gitu. Lah seharusnya pihak pemerintah tuh entah itu mendampingi secara ekonomi, memberikan modal untuk membangun gudang dan sebagainya, mungkin perekonomian di kalangan petani dan buruh bisa terangkat. Baik. Sekarang kita beralih ke rantai jalur. Saya bisa paham kenapa Nusantara sebelah timur ini seolah-olah seperti anak angkat, kalau tidak boleh dikatakan sebagai anak tiri, seolah-olah anak angkat, bukan anak kandung.
saya pernah mendengar bahwa anak-anak dari timur Nusantara ini untuk bisa sampai ke Jawa itu mereka naik kapal, dan kapal ini tidak langsung ke Surabaya atau langsung ke Semarang, tetapi harus muter-muter dulu ke arah utara sana, ke Sulawesi atau entah kemana, terus baru ke mungkin ke Surabaya, nanti ke Kalimantan dulu, baru ke Semarang dan seterusnya. Ditilik dari rute transportasi yang semacam itu, maka bisa dipahami kalau harga di sana 5.000, di sini melambung menjadi 15.000. Mengingat betapa sulitnya rute itu harus ditempuh karena jarak tempuh yang dibuat panjang. Saya ingin beralih ke Rois. Departemen Perhubungan di dalam menata trayek, di dalam menata rute, ini sebenarnya ketetapan sepihak ataukah memang hasil dari sebuah rembuk nasional? Silahkan Rois. Wah, pertanyaan sangat berat ya, Pak. Kalau masalah perhubungan, setahu saya rembuk nasional kan ada programnya namanya Musrembang, mulai dari desa sampai tingkat nasional. Nah, saya pribadi pun belum pernah tahu ada Musrembang itu yang membahas tentang isu-isu perhubungan yang sudah matinya jalur-jalur yang sudah jadi itu kemudian mau dikritisi itu belum pernah dengar juga saya. Jadi artinya memang masalah perhubungan ini itu sudah sepertinya tidak bisa disentuh. Artinya ya jalur-jalur yang sudah ada ini mau tidak mau harus sudah bisa dinikmati tanpa mengkaji ulang apakah dampak dari jalur-jalur itu nantinya bisa bermanfaat dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk sementara ini saya rasa belum ada kajian ulang tentang tempat-tempat, karena mungkin perkiraannya adalah ketika pembangunan yang sudah ada itu kemudian diganti dengan pembangunan yang lain, artinya dialihkan, misal dulunya diletaknya di sini kemudian letaknya di sini, otomatis kan kosnya bertambah dan juga jalurnya pun akan berubah juga. Dan juga yang paling berbahaya adalah nantinya efisiensi bisa saja terjadi, karena apa, ketika jalurnya benar maka perantara itu kan berkurang jadinya karena jalurnya sudah benar, jadi masyarakat pun bisa menggunakan. Nah, saya rasa di situ itu yang membuat mungkin isu untuk perhubungan itu sendiri itu susah sekali untuk disentuh ya. Ya mungkin itu saja. Oke. Sekarang terkait dengan alasan-alasan. Kita tahu kenapa Belanda dulu membuat rantai perhubungan itu dibuat sedemikian rupa, karena memang armada kapal terbatas, sehingga satu kapal harus melewati sekian pelabuhan supaya semua terangkut. Zaman sudah modern, armada kapal sudah diperbanyak, tetapi mengapa rute itu tetap seperti sedia kala? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan antara monopoli pelabuhan yang hari ini di bawah otoritas Pelindo, kemudian dikaitkan dengan potensi-potensi ekonomi di setiap pulau di Indonesia. Ini tentu mengandung pertanyaan besar di sana. Kenapa Pelindo ini hanya memperbolehkan monopoli maskapai pelayaran tertentu? Kenapa privat tidak bisa masuk ke sana? Nah, regulasi semacam ini kan sejatinya menghambat efisiensi. Dalam rangka itu, Mas, apa namanya, kan orang laut ini, siapa namanya? Mas Sony. Sejauh yang Anda tahu, pelabuhan di Indonesia, khususnya yang pelabuhan barang ya, itu ibarat setiap kampung di pantai itu punya pelabuhan sendiri, bisa bongkar muat sendiri, tetap dengan pengawalan petugas supaya tidak ada penyelundupan. Menurut Anda, pasar komoditi rempah itu bisa, harganya bisa stabil atau tambah bagaimana? Silakan. Gimana ya?
Saya juga tidak tahu ini sih, soalnya kalau menurut saya ya harganya bisa saja stabil ya. Gitu, oke. Iya. Artinya ada pendapat begini, stabilitas harga. Kata stabilitas harga yang saya maksud di sini, stabil menurut petani, stabil menurut perantara, stabil menurut konsumen. Ini harus stabil semua. Jangan sampai stabil menurut perantara, menurut konsumen, tetapi tidak stabil menurut petani. Ini akan ada yang dirugikan. Nah, agar semua ini terurai kan harus mestinya direview ulang tentang bagaimana rute kelautan kita, tentang bagaimana peran pelindo, tentang bagaimana sektor-sektor privat ini bisa mengakses pada penggunaan pelabuhan, sehingga yang namanya petani tadi tidak sampai dikadali sama pengepul-pengepul akibat perbedaan rute dan monopoli pemanfaatan pelabuhan. Gimana, Rois? Ya, untuk pengelolaan pelabuhan kan memang dikelola oleh Pelindo. Tapi menurut pengalaman saya ya, ada juga Pemprov itu memiliki pengelolaan pelabuhan, tapi tidak 100%. Pasti ada juga dengan Pelindo. Nah, ternyata ketika saya coba survei di pelabuhan Probolinggo, itu namanya lupa saya, itu akan dijadikan percontohan untuk model sistem yang tidak sama Pelindo. Jadi Pemprov itu mengembangkan sistem sendiri, karena ketika dipegang oleh Pelindo itu dirasa terlalu banyak jalan yang harus ditempuh, sehingga itu tidak mungkin perorangan pribadi atau mungkin usaha kecil mampu untuk melewati. Jadi mereka harus tergantung dengan eksportir importir itu. Nah, menjadi masalah kan eksportir importir ini dia tidak punya barang, tapi dia punya kemampuan untuk mengeluarkan barang dan menjualnya dan mengeruk keuntungan dari hasil produksi dari perorangan. Sehingga harga di sini itu tidak bisa untung banyak produsen-produsennya. Nah, saya rasa di sini perlu pengkajian ulang masalah tata kelola pelabuhan juga, karena dirasa jalurnya yang terlalu berbelit-belit dan tingkat kebocorannya yang sangat tinggi, itu tidak memungkinkan untuk perorangan pribadi dan usaha kecil. Apalagi Indonesia ini kan paling banyak usaha kecil, jadi usaha besar hanya sekian persen sedikit sekali gitu. Sehingga saya rasa hasil dari produksi ini akan dinikmati oleh segelintir orang, ya usaha-usaha besar tadi yang mampu untuk mengeluarkan barang dan menjualnya. Iya, dengan demikian makin terang ini mengapa petani rempah di Nusantara Timur ini makin kesini makin terjepit nasibnya, sementara bagian perantara makin gendut. Ini semuanya tadi sudah diurai. Faktor-faktor penyebabnya adalah regulasi-regulasi yang menata kepelabuhanan yang hari ini masih monopoli Pelindo, lalu kemudian penetapan rute atau trayek sepihak oleh perhubungan tanpa ada kajian lagi, lalu kemudian tidak terbentuknya kegotong royongan di tingkat petani. Dalam hal ini abainya koperasi. Mengapa koperasi tidak menjamah wilayah itu? Nah, faktor-faktor yang tadi disebutkan ini ternyata adalah menjadi faktor penghambat kemakmuran daripada petani rempah Nusantara, sehingga rempah yang sejatinya adalah bernilai di pasar internasional ini hari ini tidak kunjung membuat petani kita sejahtera. Kita harus menengok lagi pada sejarah bagaimana Eropa bersusah payah hanya sekedar karena mengejar rempah sampai negeri Nusantara. Hari ini kita telah bebas dari penjajahan Eropa, tetapi kita seolah-olah melupakan betapa bernilainya rempah tersebut. Saya kira itu sementara pertemuan hari ini. Madhab Semolawaru mengupas tentang rempah Nusantara Timur yang terbengkelai hari ini.
Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.